Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan The Candid Soba. Hari ini spesial guys, karena kita kedatangan dua orang tamu yang they have a uniform, pakai seragam khusus mereka gitu, dan kita juga dengan seragam khusus. Pulang kerja. Oh, pulang kerja Pak. Oke, kita kedatangan tamu dari JNE, brand Sukabumi ya Pak? Iya. Betul. Nah, di sini kita akan ulas banyak hal, nggak cuma soal JNE sebagai ekspedisi, tapi juga JNE dengan kesehariannya, intern karyawannya atau kegiatan-kegiatan karyawannya di luar pekerjaan, juga soal JNE melakukan hal-hal sosial di masyarakat. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu guys, dari sebelah kanan dulu, silakan Bapak Heri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Heri sebagai Kepala Cabang JNE Cabang Utama Sukabumi. Salam buat semuanya. Salam. Sip ya. Kalau Bapak yang ini Jangan panggil Bapak dong. Om gimana Om? Jangan Om juga. Ade aja, Ade. Saya agak kaku kalau panggil Ade nanti. Oke, halo guys. Halo guys. Biar sama kayak sama. ini kan. Halo guys, nama saya M. Hendra Pradana. Saya di JNE sebagai Sales Marketing Unit Head. Jadi yang kita undang ini guys adalah orang-orang yang itu di atas. Pantu yang di atas gitu guys. Oke guys, kita langsung ya ke pertanyaan, karena kita siapin banyak pertanyaan dari dari pertama yang sejarahnya dan lain-lain, kita mau bahas lengkap gitu kan. Pertama nih, untuk Pak Heri dulu ya Pak, kapan bergabung dengan JNE? Saya bergabung 21 Mei 2000 atau 2001 kurang lebih lah. Oh gitu, udah 20 tahunan. Ya, kurang lebih. Dan di Sukabumi apa gimana Pak? Apa langsung ke Sukabumi atau? Saya dulu pertama masuk tuh jadi kurir kan? Jadi kurir di JNE Bandung. Karena memang asli saya orang Bandung. Oh. Ya, di JNE Bandung saya dulu tahun 2001 masuk jadi kurir, kurang lebih 6 tahun lah saya jadi kurir. Kurang nganter-nganter gitu Pak? Iya. Berarti dari bawah banget ya? Ya begitulah. Perjalanannya Masya Saya Allah. pindah ke Bekasi, pindah ke Jakarta, pindah ke Bangka. Saya kemarin di Bangka kurang lebih 5-6 tahun lah. Jauh. Di pengalaman kita menarik cerita. Ya. Dan terakhir memang ditugaskan, bukan terakhir ya, ini juga salah satu perjalanan lah ya, perjalanan tugas atau kuli menurutnya. Alhamdulillah bisa balik lagi ke Pulau Jawa. Oh gitu. Di Sukabumi udah 4 tahunan dari November 2016. Oh gitu. Berarti perjalanannya tuh panjang guys. Nggak langsung yang enak gitu kan. Dari dulu gitu kan. Jadi bisa menginspirasi gitu kan, bahwa dengan keuletan gitu kan ya Pak. Ya. Jadi kurir, jadi sales, ya pernah lah di jalan. Cobain semua. Nggak ada suatu hal yang instan. Ya. Yang instan cuma ada mie doang. Proses Prosesnya. Oke, kalau buat Ade Hendra gimana? Kakak. Oh, kakak juga ya. Jangan Ade juga lah ya. Tuh kan? Kakak. Oh ya kakak. Abang. Kalau saya, alhamdulillah, saya di JNE itu mulai di tahun 2011. Nah, 2011 memang seperti sama kayak Pak Heri sih, memang ada langkah awalnya gitu, langkah awal yang memang saya lakukan di JNE. Awalnya 2011 itu saya masuk di JNE Jakarta. JNE Jakarta di kantor pusat, kebetulan jadi seorang staff customer service. Angkat telepon itu biasanya kerjaan saya dulu. Oh, ya. Yang terima komplain itu? Bukan, beda lagi. Tapi tepatnya itu bukan komplain, tapi ada pengaduan. Beda guys, jadi kalau garis bawahi, komplain dengan pengaduan itu beda. Beda ya. Kalau pengaduan itu ada suatu hal yang tidak nyaman gitu kan, biasanya seperti itu. Tapi komplain juga. Ya, 2011 saya jadi customer service untuk angkat telepon, customer care di Jakarta. Terus di 2019
alhamdulillah saya bisa balik kampung, pulang kampung ceritanya gitu. Karena Sukabumi? memang aslinya saya juga orang Sukabumi sih. Oh gitu. Asli orang Sukabumi, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, saya di Sukabumi juga. Tapi memang 2011 saya memutuskan buat hijrah, hijrah bukan hijrah juga sih, nyari pengalaman gitu 2011. Tapi tetap sih yang namanya orang Sukabumi sih kangen-kangen ke homesick kangen-kangen ke Sukabumi, pulang ke rumahnya itu memang selalu ada gitu. Karena ini kota emang enak banget. Enak banget ya guys ya. Buat tiduran. kaum rebahannya. Tapi benar deh, karena beliau nge-mention masalah customer care, customer service. Coba dong, kalau misalkan ada yang nelfon gimana sih? Masih inget nggak? Wah inget banget lah, itu makanan hampir 4 tahun. Coba dong. Dikit aja. Ada ringtone-nya kan, biasanya tut ada gitu dulu. Oh gitu, oke deh. Kita pura-pura aja. Jadi selamat malam, dengan Hendra bisa dibantu. Saya Dani Pak, dari pelanggan Bapak. Ya, dengan Dani bisa dibantu kan? Enggak Pak, saya tuh bingung Pak, kenapa ya kiriman saya harusnya datang hari Rabu, kok datangnya hari Selasa Pak? Baik Kang Dani, menanyakan status kirimannya ya Kang ya. Baik Kang Dani, bisa dibantu nomor rekeningnya Kang? Aduh Pak, saya belum Pak, jangan skip nomor rekeningnya skip. memang ada rules-nya sih pada saat Gitu. Itu memang ada berurutan ya. SOP ya. SOP. Terus dikonfirmasi kembali kebutuhan customernya. Setelah itu menanyakan identitas pengiriman itu memang ada rules-nya. Tapi itu pasti saya ingat banget. Itu barusan komplain juga, harusnya paketnya datang hari Rabu. Ini Selasa, itu kecepatan, itu kan mau dikomplain juga itu. Kayaknya kita mau ngomong aja kan. Tapi saya pernah lah ya pakai JNE. Ini bukan karena ada JNE ya, saya order terus kan di si online shopnya tuh datanya tuh kan perkiraan anggaplah tanggal 11 gitu kan. Itu tanggal 10 udah datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya gimana tuh Pak kalau misalkan emang cepat gitu? Apa kebetulan aja gitu? Ya balik lagi kepada SOP sih ya. Sebetulnya kan dari mulai barang mengirim, transaksi, kalau di kita sih secara operasional disebut first mile ya. Nanti ada 3 proses, first mile, mid, sama last nih di destination. Itu kalau memang sesuai SOP, alurnya dan tidak ada masalah, normal sih sebetulnya bisa cepat-cepat aja. Gitu ya. Apalagi kayak ada reguler ya, mungkin kayak Bandung Jakarta 1-2 hari sih sudah sampai. Karena beberapa kali emang gitu, dia kan dikasih kurang lebih tanggal sekian gitu, tapi datangnya lebih cepat. Nah, servisnya yang itu ya, bukan yang biasa. yang biasa. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang lebih berat lagi guys. Niat banget. Kayaknya harus makan nasi. Nah, ini kita tanya ke Pak Heri dulu nih. Ada nggak sih Pak program dari JNE untuk pelanggan UKM? Karena kan selama pandemi ini gitu kan banyak teman-teman UKM kita tuh yang nggak bisa mobile seperti biasa. Mereka harus menggunakan jasa ekspedisi gitu. Ada nggak sih sebetulnya program khusus untuk mereka yang memudahkan mereka atau meringankan mereka gitu? JNE sendiri inisiasi sebetulnya sebelum pandemi ya. Gitu. Tahun 2019 kita hampir mengumpulkan 700 ya Pak? 700 seller tuh satu regional Jawa Barat. Regional Jawa Barat nih ada sekitar 5-6 cabang dari Cirebon, Tasik, Sukabumi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Purwakarta, dan Bandung. Itu kita kumpulkan, kita punya program namanya 10X Digital Scale Up buat seller. Dan itu malah si mentornya orang Sukabumi ya, Dewa Eka yang punya dari coach ya. Itu kita kumpulkan sampai running sampai sekarang pun kita masih punya kelas. Beberapa program termasuk itu. Kalau mungkin lokalnya ya kita bisa mungkin dengan beberapa seller join promo ya, apalagi dengan pandemi ini yang perubahan bisnis sudah berubahnya luar biasa, tidak menentu ya. Kita coba bisa kolaborasi sih dengan mereka. Biasanya kita dengan seller satu case misalnya visit ya, kita coba fasilitasin kebutuhan mereka sih sebetulnya apa. Apalagi dengan
online shop itu terus terang dengan pandemi sekarang luar biasa Ya, tumbuhnya. Malah Kita- lebih meningkat. Iya, lebih meningkat. Sekarang bayangkan orang bekerja ya, terus kena PHK misalnya karena pandemi ini, hanya dia punya uang. Ya salah satu solusi adalah online shop. Iya, karena nyari kerja lagi juga Betul. susah. Kita aja hampir tumbuh orang online shop tuh 2020 tuh hampir 1.500-an lebih. Apa itu newbie. Dan itu salah satu peluang. Iya. Salah satu peluang karena memang online shop tuh sangat luar biasa. Ya karena kalau misalkan karena keadaannya kayak gini juga untuk cari kerjanya pun susah gitu kan. Kitanya harus bisa berinovasi gitu kan ya. Dan alhamdulillah. Terus doain juga kan Dani, Apa tuh? nyebutnya Akang, Enggak apa-apa. Biasanya gimana Pak? biasanya di lapang. Nanti itu kita bahas soal tembak menembak. Dan Kang Dani gini, Kang Dena, saya juga tahun 2021 ini punya program, termasuk saya punya co-working atau studio seperti ya, Seperti ini. betul. Ya itu juga untuk salah satunya fasilitasin seller. Seller mungkin nanti foto produk dan misalnya nanti bisa delete Kang Hendra lah. Pak Hendra. Insya Allah 2021. Nyambung ke situ apa nanti ada rencana si JNE misalkan membuat aplikasi khusus gitu untuk si UKM atau gimana? Untuk aplikasi ya, kalau untuk aplikasi sih memang kita juga sedang mengembangkan satu web store sih Kang. Webshop. Jadi sebetulnya kan tadi nyambung dengan pertanyaan dari Kang Dani gitu. UMKM ini ada nggak sih JNE itu atau JNE itu memberikan support seperti apa sih kepada para UMKM? Support ini memang ada beberapa varian atau beberapa hal gitu yang bisa kita support, baik itu dari knowledge, dari pengetahuannya gitu ya, ataupun dari sisi skill dan bisa jadi dari sisi sistemnya juga gitu. Kalau dari sisi skillnya mungkin skillnya kita, kemampuannya kita untuk memberikan apa yang diharapkan oleh customer itu gitu ya. Dari sisi support lainnya ya kita juga salah satunya adalah kita sedang mengembangkan web store. Jadi kalau teman-teman yang memang yang relate yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, ketika banyak orang yang terkena dampak dari pandemi, terus ketika orang tersebut mungkin berpikiran untuk nyari saya usaha apa ya gitu ya. Saya mau jualan apa, biasanya kan ada hal-hal yang seperti itu. Nah JNE akan berperan untuk menjadi konsolidator antara si UMKM yang baru atau new entrepreneur dengan orang-orang yang memang sudah settle memiliki produk. Contoh misalkan Kang Dani sekarang kan banyak nih produk-produknya. Terus bisa jadi Kang Dani juga kalau jualan sendiri pasti akan berbeda hasilnya ketika jualan rame-rame. Bener nggak? Jualan rame-rame itu dalam artian punya banyak pasukan reseller, punya banyak orang-orang yang sama-sama fokus concern untuk jualan juga Kang Dana ya. Nah disitulah JNE akan berperan menjadi konsolidator yang menyambungkan atau yang mempertemukan antara produsen dengan new entrepreneur tersebut. Dan kita pun akan berikan support. Contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Heri adalah foto produk oke, bisa lah di kita gratis, nggak apa-apa gitu. Terus misalkan contoh kita mau bikin webinar seperti ini ataupun memang talk show untuk mengupas produk-produk yang dijual, wah, oke banget tuh kayaknya. Bisa Allah support gratis. Di review si Daku loh. Emang bisa dimakan. Kan produk tadi bilangnya. Kalau produk bisa dimakan. Nah, dia sama kayak Kang Dani lah, sering bikin konten-konten ini ya. Udah malu. Malu masih Soalnya saya newbie. follower. Salah satu followernya. Kita masih newbie. Oke, ini menarik banget. Terus kita ini aja ya, maksudnya mungkin ada salah satu alasan marketing gitu kan, kenapa JNE melakukan itu. Tapi di balik itu apa sih yang bikin JNE tuh pengen gitu membantu gitu? Jadi kenapa sih pengen membantu si UKM gitu? Di luar daripada strategi bisnisnya ya, mungkin saya kan nggak tahu gitu kan. Iya. Kita nggak bahas masalah strategi bisnis gitu. Tapi mau tahu nggak? Kalau boleh lah. boleh. Iya. Sebetulnya sih apa sih yang mungkin yang mendasari JNE itu bisa memberi full support pada UMKM dan lain-lain. Sebenarnya sih satu quotes yang mungkin kita juga sering atau mungkin dari saya sering mendapatkan quotes tersebut dari mentornya para UMKM gitu ya. Satu quotes itu adalah
sharing dulu, baru selling kemudian. Ya. Sharing dulu, selling kemudian. Ya Oke, betul. oke. Itu yang mungkin cakep banget nih quotes gitu. Memang suatu hal yang selaras dengan kepercayaan kami gitu ya, kepercayaan dan memang visi misi kita gitu. Dalam artian ketika kita membangun sebuah UMKM, membangun apapun support yang kita berikan kepada UMKM itu sebetulnya terlepas dia mau pakai kita atau tidak ya, kita kembalikan lagi kepada yang di atas gitu ya. Kita kembalikan lagi kepada penggerak hatinya seorang tersebut gitu. Rezeki mah mau apa hili gitu. Jadi yang penting ilmunya kita sebarkan untuk khalayak banyak gitu kan, terserah kalau pada akhirnya mereka memilih ini atau itu mah hak masing-masing gitu. Ya, itu kita akan kembalikan lagi. Tapi kan di satu sisi betul, kita pun ketika misalkan si orang tersebut kita sudah bekali ilmu, kita bekali keterampilan dan lain-lain, bahkan full support dan lain-lain. Ketika memang orang tersebut memang menggunakan yang lain, ya apa boleh buat, kita pun harus introspeksi. Apa sih kekurangannya kita gitu, sehingga orang tersebut bisa berpaling lah ibaratnya. Pindah ke lain hati gitu maksudnya. Tapi menarik banget. Nambahin sih, sebetulnya kalau berbicara tagline kita aja tuh connecting happiness, dari mulai founding father kita almarhum tuh Pak Haji Suprapto juga memang mengajarkan sih dari mulai tahun 90 JNE berdiri ya, kebermanfaatan sebuah kita melakukan hal baik, hasilnya memang balik lagi ya. Tetapi melakukannya harus terus menerus. Harus Konsisten. konsisten. Mantap banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini jadi kayak ini ya. Jadi tegang saya nggak jawabnya. Iya, soalnya ini si Chandra nggak ada nih. Si Chandra tuh lagi nunggu ada UKM ceritanya Pak. Dia mau Sharing juga. Sharing juga, mau kita bantu juga untuk kita promoin si produknya. Siap, jadi kita siap, tuh di siap. beberapa sesi memang kita sering bantu juga UKM kita. Prospek pengen prospek. Cakep. Terus kalian kita promo nih ke JNE. Ini dia. Nungguin ini dulu tadi. Aduh. Wow. Udah berapa biji nih? Pas deh. Pas. Pokoknya. Wah, bisaan kamu ngitungnya ya? Ini pasti dijamin worth it. Apa ini? Mantul. Kita punya kiriman nih dari Candu. Siap. Ini dari Candu guys. Tadi aku lama kan nunggu teman-teman yang kirim ini. Pan dari Candu. Candu itu salah satu UMKM Sukabumi yang menurut saya lagi berkembang ya. Dia sekarang punya 3 outlet bro. 3 outlet. Bukan berkembang, itu mah maju. Pesat. Ya berkembang biak kan. Ya. Oke. Jadi yang satu dia punya kantor pusatnya ada di Jalan Bayangkara tuh. Jalan Bayangkara. Yang satu lagi dia ada di Cisaat. Dan yang satu lagi nyontek dulu. Payah dia mah pelupa. Tapi Yang penting di Sukabumi lah ya. Tapi guys, sorry nih ya, karena as you know gitu kan, kita emang studio kita tuh deket sirkuit ya guys ya. Jadi kalau ada gangguan suara hati maklum. Tadi harusnya kita di studio 1, kita di studio 4. Itu studio 4. Tidak satu sebelah situ. Sambil kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Udah dijawab langsung, cuma tadi saya sempat baca juga berita soal JNE. Saya kan cari-cari tuh gitu kan, JNE apa nih gitu kan. Wah, stalker nih. Iyalah kan kita mau wawancara. Harus tahu berarti ya. Tadi saya nemuin ada satu program mendukung UKM di masa pandemi, namanya JNE Loyalty Card. Nah, apaan sih Pak? JLC. JLC itu Saya jawab saya. JNE Loyalty Card itu program sebetulnya memang sebelum pandemi sih sudah berjalan, bahkan di 5 tahun lebih kali. 2014. JLC ini merupakan program membershipnya JNE. membership, oke. Ya, program membershipnya JNE di mana ketika si customer ini atau si customernya JNE mengirimkan kirimannya ke JNE, dia akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya berupa apa? Keuntungannya berupa akan mendapatkan poin. Poin ini diakumulasi dan ketika terkumpul itu poinnya bisa ditukar dengan beberapa merchandise. Bahkan JLC ini pun nanti ketika poinnya ini sudah berkembang setiap tahun itu kita memiliki program namanya JLC
Lucky Draw, JLC Race. Itu program seperti apa? Itu program yang memang mencari customer-customer yang loyal ke kita, loyal ke JNE, dan kita akan betul-betul memberikan hadiahnya yang maksimal banget. Kalau harga dipotong juga? Harga dipotong, boleh lah nego. Wah, boleh nih, kebetulan. Saya suka sepatu, kata teman saya itu juga Tapi beli kalau sepatu. untuk JLC memang tidak terkait dengan diskon sih kan. Kalau JLC itu lebih ke program membership. Program membership ini nantinya akan terakumulasinya berupa poin. Terpisah diskon JLC. Oh gitu, terpisah lagi. Oh diskon ada Lucky lagi program. Draw-nya luar biasa. Tahun berapa yang Piala Dunia di Rusia? 2018. Wah, itu berangkatin 5 orang, Pak. 5 orang ke sana. 5 orang. Buset. Mantap. Kenapa saya nggak ikut di Outram? Ada didinya tuh Miluan JLC. Cara mendapatkannya gimana? Bapak bisa Pak, cara mendapatkannya? daftarnya. Mudah sih, silakan melalui website registernya di glc.jne.co.id. JLC. garis miring daftar. Diulang Pak. GLC Jakarta London Charlie JLE.jne.co.id. Betul. Garis Oh, miring daftar. 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 Sok klik aja. Boleh sok langsung diklik atau nanti juga kita bantu untuk apa? Kita tambahin di si title-nya apa aja info yang bisa kita share siap. lagi ya. Mangga. Oke, Atau di DM di IG ya. Mangga. Oh iya, satu lagi. Kita kasih medsosnya juga. Iya, benar. Karena gini, sebetulnya kalau untuk JLC kan biasanya kalau ngirim, cuma dapat 1 poin, lama pisan gitu ya, lama banget kalau untuk sampai ngumpul ke 1 poin, 1000 poin atau sebagainya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ngirim ke JNE, bisa jadi memanfaatkan beberapa event seperti contoh, ketika lagi ada 17 Agustus, itu biasanya ketika teman-teman ngirim pada saat di hari H, pada saat tanggal 17 Agustus, itu akan mendapatkan bisa jadi double poin atau bisa jadi 17 poin yang didapat Oh, gitu ya. jadi lebih banyak. Betul. Diskon. Dan ketika teman-teman misalkan ngirimnya pada saat hari ulang tahun, nah itu yang biasanya kita akan ada beberapa Ulang tahun siapa? Saya apa Jane? ulang tahunnya Ulang tahun Jane. Ulang tahun kota juga bisa. Jadi eventnya itu bisa jadi yang memang engage ke si customernya gitu ya, bisa pada saat dia ulang tahun, terus biasanya kita akan nge-blast email sih ucapan selamat ulang tahun, dan biasanya kita akan memberikan notif ketika si customer tersebut pada saat ulang tahunnya dia ngirim ke JNE itu akan mendapatkan double point. Ngirim kok tanggal 25 bentar lagi. Jangan bilang dia. Nanti 25 apa? ngucapin. 25. Jangan. Banjir. Di banjir di lantai. Operator tolong nanti sebelah sini dekat ya. Bisa lah. Bentar, dari tadi ini kita ngobrol mulu nih seret. Sambil minum, aku sambil bacain komenan, gue udah banyak komenan. Siap. Pak, silakan diminum Pak. Oke. Ada dari Bro Eris Mardiana, mantap Pak Heri, katanya jempol 2. Wih, kayaknya teman-teman pada nonton nih. Oh ya, nonton. di mana? Di Mangwet ya? Di Mangwet. Oh siap. Di Side Road katanya, Side Road Cafe. Terus ada Nina, jaya terus. Kang Sarip, sukses terus JNE. Kang Adi Hidayatullah juga, JNE keren. Oh banyak ini ya. Banyak apa? Support buat JNE. Kang Dandi, Kang Arif, JNE hebat katanya. Salam buat Pak Tri dan Pak Hendra dari Sehati. Masya Allah. Sehati. Teman-teman Sehati ya, teman-teman saat ini bergerak di bidang kemanusiaan. Sosial, ya. Kemarin kita sempat undang juga tuh anggotanya, Mr. Agoy. Oh, Mr. Agoy. Yang nggak mau nyebutin nama asli. Sehati, ya. Terus Kang Nana juga. Ya. Itu mitra kita juga tuh. Itu dari Kang Ejang. Alhamdulillah, mudah-mudahan JNE makin maju. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi guys, kita juga punya giveaway ya. Nanti giveaway-nya, gimana cara dapetin giveaway-nya? Yang mau ikut giveaway, yang tertarik untuk mendapatkan giveaway yang akan kita berikan, teman-teman wajib follow dulu Instagramnya JNE, jne.id dan jne.sukabumi. Ya, jadi teman-teman silakan bisa follow dulu, lalu coba screenshot yang teman-teman lagi lihat live ini di Instastory-nya. Di Instastory-nya Ya, nanti. tag JNE Sukabumi dan jne.id. Nah, gitu guys. Jadi kalian follow dulu nih JNE-nya.
Terus screenshotin lagi nonton acara Ya, ini. ya. Terus Story. pakai tagline apa tadi? Dikasih hashtagnya JNE Sukabumi dan JNE.id. Jangan Sukabumi dan JNE.id. Dapat giveaway berupa hadiah. Berupa hadiah dan giveaway. Ya. Berupa gift dan pergi. Gimana sih? Ini boleh kapan nih minumnya Pak? Wah, silakan. Pak, Saya udah duluan nih Kang. Iya, Oh, udah? dari salah satu UMKM Sukabumi nih Pak yang pakai banget nih. Tapi ini tadi katanya ada cara minumnya gimana nih? Nah, Belum cara dijelasin nih. minumnya yang lain itu harus jangan diaduk, langsung diminum aja. Jangan Mereka diaduk. punya 29 varian rasa guys, makanya tersebar di 3 outlet juga nih. Candu banyak banget sampai saya lihat Pari Rimbon. Tapi banyak. bakal saya sebut, cuman ini variannya berkisar antara dari 8.000 sampai 18.000 guys. Segede alaim gini gitu loh. Oh, udah ya. Panjang ini mah. Ini mah langsung diminum gitu. Oh ya nih saya Susah napas. mau tanya Pak, pertanyaannya sih saya ngeluarin statement. Jadi dulu saya pernah order tuh di marketplace dan pengirimannya kebetulan kan dari JNE. Waktu itu saya nggak sabar tuh kan, nyampe saya email. Saya kan emang iseng dan ya, wah ini email JNE aktif apa enggak? Mas, 3 detik. Ya. Saya emang nggak bohong. Iya kan? Oh yang di web. Iya, mau di web, mau di Facebook, mau di IG, saya emang ke DM. Mas, udah 3 detik. Ya, wah, responnya gila itu. Ya itu memang Jangan-jangan Bapak dulu ya. Pegawaian apa? Gimana? apa kan akunnya kan barangkali saya juga ya. Enggak, karena memang di Jakarta itu kan memang yang memaintain email, sosial media 24 jam. 24 jam itu beroperasinya. Jadi teman-teman di Jakarta, di customer care-nya Jakarta itu memang sangat concern sekali gitu. Jadi ketika ada email yang masuk, kita punya SLA maksimal itu 1 jam itu harus sudah dibalas gitu. Terus dan SLA itu yang memang harus menjadi parameter keberhasilan dari SLA itu apa? Singkatan dari apa? SLA itu adalah self service level agreement. Oh, oke. Ya, jadi kesepakatan servisnya. Itu yang menjadi peredam perasaan penasaran tuh, barang pengen cepet sampai kan, tau kan memang ada proses kan. Ya sama tim dari Customer care-nya ya, langsung dibantu. Oh baru sampai sini, oh ya udah gitu. Namanya orang penasaran Pak, pengen cepet sampai. Dan sebetulnya kalau untuk customer service juga sebetulnya nggak semua terpusat di Jakarta juga, di masing-masing cabang pun ada customer service-nya. Jadi ketika misalkan teman-teman kayaknya sebenarnya sih era multimedia sekarang mau ngubungin ke siapapun ya tinggal menggunakan jari jempolnya gitu, jari jemarinya. Itu sangat mudah sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman, Kang saya pengennya dilayaninya dengan bahasa Sunda, ya silahkan bisa datang langsung ke customer service kita yang di Sukabumi. Oh, oke. Bisa. Biasa. Terus ini mah pengalaman pribadi saya nih ya. Iya. Bagus itu pengalamannya. Ya, makasih saya pulang dulu ya. Belum juga. Beberapa saat yang lalu, ada beberapa kali lah saya coba beli barang online. Terus pakai yang si JNE kan itu yang reguler. Perasaan kok lebih murah nih? Iya. Apa emang sengaja atau emang gimana gitu? Perasaan kok lebih murah gitu? Jangan dibawa perasaan. Jangan baper. Memang lebih murah loh dari kemarin saya. Perasaan lebih murah dari yang sebelumnya. Bener nggak sih? Papa perasaan aja atau memang betul? Perasaan apa fitnah itu? Benar gitu gimana? Ya kalau terkait dengan pengiriman sih memang ketika ada beberapa event, contoh misalkan biasanya kan kalau kita lagi booming banget kalau belanja online itu di saat momen 10-10, 11-11, 12-12, 13-13 gitu, 13-13 ada ya. 13 ntar kita bikin lah. Ya, 10-10, 11-11, 12, 12 gitu. Nah, di saat-saat itulah memang menjadi suatu panen untuk jasa ekspedisi contohnya. Dan memang di saat itu pula khususnya JNE gitu memberikan beberapa support ataupun beberapa hal program yang memang
ya memberikan diskon sih ongkos kirim gitu, atau bahkan sampai free ongkir. Iya, Gitu. itu tuh. Oh mungkin itu kali ya. Iya. Perasaan kan jadi murah gitu kan. Ini serius, kalau kata bahasa Rusianya mah mata simetet. Ini serius gitu pengiriman bisa kayak gini gitu. Mungkin salah satu servis juga yang pasti. Makanya tadi saya bilang jangan pakai perasaan karena itu free ongkir. Kamu belajar bahasa Rusia di mana itu? Oh, atau kan tadi saya nggak mau kalah dari JNT dong, pakai fasilitasnya pakai bahasa Sunda. Rusia. Bukannya salah. Dan apa sih? Terus yang tadi ya belum beres yang pertanyaan yang tentang apa? Untuk UMKM yang dikasih apa tadi? Siapa? Pelatihan, terus ada webinar itu. webinar itu udah berjalan atau Oh, kalau pelatihannya memang sudah berjalan. Di pelatihan itu dimulai pada saat di bulan Desember 2019. Itu pertama kali kita launching, pertama kali kita membuka seminar yang memang gede-gedean yang mengundang hampir kurang lebih sekitar 700 UMKM. Nah itu adalah goals istilahnya launchingnya dulu gitu, launchingnya dulu. Nah perjalanan 2020 memang kita lakukan seminar itu atau pada saat pelatihannya itu di bulan Januari masih bisa offline Kang, masih bisa bertemu tatap muka, masih bahkan di bulan Januari itu kita mengundang Dewa Eka Prayoganya langsung ke Sukabumi, gitu, mengundang Dewa Eka Prayoganya langsung ke Sukabumi untuk memberikan coach, memberikan pengarahan dan pengetahuannya gitu. Tapi karena memang terjadi suatu hal yang kita sama-sama nggak inginkan di bulan Februari sampai dengan saat ini, Pandemi ya. ya kita agak sedikit terbatas gitu untuk membuat langsung gitu secara langsung. Tapi memang tidak menyurutkan keinginan kita untuk memberikan pengetahuan dan sharing-sharing ilmunya dari mentor kita di Dewa Eka Prayoga gitu. Tapi kita melakukannya itu secara live, secara online gitu lah. Jadi kawin lah gitu. Kalau buat ikutannya kayak gimana? Nah, kalau untuk ikutannya sebetulnya ini adalah program kolaborasi antara JNE dengan Billionaire Coach. Billionaire Coach itu adalah suatu lembaga yang memberikan mentoring kepada pengusaha-pengusaha atau UMKM lokal. Gitu. Nah, program kolaborasi ini yang memang JNE support kepada Billionaire Coach. Nah, ketika misalkan teman-teman mau untuk mendaftarkan, karena sebetulnya di tahun ini pun kita masih tetap lakukan itu. Dan batch pertama itu kemarin kita launching itu di bulan Januari awal. Dan selama 1 tahun ke depan batch pertama itu akan mendapatkan mentoring langsung dari tim Billionaire Coach-nya. Tapi nanti akan ada batch selanjutnya atau akan ada bagian-bagian yang memang bisa mengikuti itu lagi gitu susulan gitu. Nah, teman-teman nanti bisa cek aja biasanya di IG-nya Dewa Eka Prayoga atau misalkan bisa langsung follow Billionaire Coach ataupun juga teman-teman juga yang jangan sampai ketinggalan adalah follow IG-nya JNE Sukabumi dan JNE.id itu. Gitu teman-teman UKM ya, kalau misalkan untuk kita akan sharing sih pasti biar nggak ketinggalan informasinya juga, karena kan untuk mendapatkan si ilmu-ilmu itu kan kadang susah loh gitu kan, orang mau ngasih ilmu secara gratis gitu kan, dan ini free gitu. Free, kita support. Terlepas dari tadi program yang Pak Hendra sampaikan, kalau memang mau kolaborasi dengan kita sebetulnya Pak bisa langsung hubungin tim sales marketing kita aja. Apa yang bisa dikolaborasikan sih dengan si UMKM atau seller tersebut. Kalau si Dako gimana? Siap. Oh, siap. Tidak, aku mau apa yang diekspedisiin? Siapa tahu aja kamu mah. Kalau itu berarti programnya nasional dong? Nasional. Secara nasional. Nah, yang pengen kita tanya lagi nih, program wilayah Sukabumi, yang khusus nih wilayah Sukabumi, ada nggak sih program si JNE Kota Sukabumi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, bukan pelanggan ya, tapi dengan masyarakat, misalkan kegiatan sosial, baksos mungkin ya, gitu ya. baksos dan lain-lain, atau mungkin hal-hal seperti support acara apa gitu untuk pendidikan lah atau gitu, gimana gitu. Alhamdulillah sih memang kita sangat support sih ya. Maksudnya dalam artian gini, ya mungkin salah satunya adalah dengan beberapa vendor kami gitu ya, ataupun mitra kami gitu. Ya salah satunya dari teman-teman Sehati, terus dari
peduli gitu ya, dan CT. ya aksi cepat tanggap gitu. Kita sering menjalin komunikasi dengan beberapa ya mitra-mitra tersebut untuk menyalurkan atau untuk memberikan rasa keingin berbagiannya kita kepada masyarakat yang ada di Sukabumi khususnya gitu. Dan alhamdulillah mungkin ini di tahun 2020 kemarin kita sempat berjalan Januari, Februari, Maret sampai dengan Maret, yang program yang skupnya skala lokal, program skupnya skala cabang JNE Sukabumi. Kita setiap hari Jumat alhamdulillah kita roadshow kan, roadshow untuk Jumatan pastilah ya. Tapi selain Jumatan juga kita juga sering membagikan, bukan membagikan sih, tapi istilahnya berbagi untuk teman-teman Muslim yang sedang berjumatan. Kita membagikan seperti nasi bungkus, itu kayak betul-betul kita senang banget gitu. Secara langsung ya? Iya, secara langsung kita berikan ketika grup langsung keluar gitu, wah langsung pada datang tuh. Kayaknya memang itu kita nggak bisa menggambarkan itu kehappyannya, kebahagiaannya itu, tapi memang dirasakan sangat happy banget gitu. Itu dari JNE Sukabumi JNE Sukabumi, itu JNE Sukabumi itu salah satu yang memang kita sedang galakan lagi di 2021 ini. 2020 kemarin kita agak tersendat memang tadi itu karena corona ya. Karena corona memang kita nggak mungkin jadi pusat perhatian ketika orang-orang membatasi jarak, malah kita meminta orang-orang untuk nimbrung ke kita kan, itu kita nggak mau sama sekali. Tapi di saat ini kita melakukan itu dengan cara-cara yang memang tetaplah 3M-nya ada ya, tetap 3M, tetap social distancing dan lain-lain. Banyak CSR tuh kemarin di luar mungkin berbagi tuh. Kemarin dengan mitra kita tuh pembagian sembako ya, terus pas Cidahu tuh, pas Cidahu longsor kita bangun jembatan support. Bangun jembatan Pak. Bangun jembatan. Terakhir kemarin dengan mitra kita juga kita sumur wakaf. Deket-deket kantor situ lah. Ya. Insya Allah kalau untuk sebuah kebaikan memang kami bisa, karena sudah hampir 1 tahun ini termasuk prinsip hidup saya, Kang Dena. Jangan lelah berbuat baik. Masya Allah. Jadi kalau kita jadi pelanggan JNE, kirim-kirim ke JNE, otomatis kita juga menyisihkan ya tadi program-program itu ya, sebetulnya itu sudah ada dari 10-15 tahun yang lalu. Memang 2,5% kita memang untuk hal-hal seperti itu. Ya terkait dengan Ponding Padar kita yang menyarankan, yang memang menginisiasi menjadi kiblat lah ya buat kita untuk terus berbuat baik. Saya aja yang udah mau 20 tahun sudah mindsetnya tuh membantu orang, toleransi, itu sudah 20 tahun kerjanya apa umurnya? Ya, perasaan. Itu sudah jadi kayak apa ya? Ya. Jadi habit. Nah, jadi habit, jadi mindset, jadi kebiasaan. Itu udah jadi prinsip pekerja di JNE-nya. Berarti sebetulnya bakti sosial itu bukan hanya untuk dicanangkan, tapi udah jadi habit ya. Betul. Saya juga pernah dengar dulu almarhum bikin masjid-masjid itu, Pak. Nah, iya Pak. Oh iya. Nah, gimana tuh, Pak? Kalau itu bukan almarhum, yang kemarin diinisiasi sama salah satu presiden komisaris JNE, Pak Johari Jen. Memang dia target secara nasional tuh bangun 99 masjid sesuai dengan apa kalau di Al-Quran? Asmaul Husna. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Semoga lancar ya, barakallahu. Amin. Ini keren banget. Jadi apa? Kita juga jadi tahu kan gitu kan bahwa nggak cuma ekspedisi loh gitu kan. JNE itu melakukan banyak hal gitu kan, nggak cuma ekspedisi doang yang antar jemput nah gitu doang gitu. Lebih tepat disebutnya rekan kali ya. Rekan ya. Rekan untuk ekspedisi, rekan untuk berbagi. Mitra. Mantap banget. Satu lagi nih, ada pertanyaan ini kayaknya harus ke Pak Heri langsung nanya. Besok basket Pak?
Siap. Itu Japri aja. Kalau baca ditunggu teman-teman yang di Mangwet. Ini ada tuh Kang Sunan juga tuh bilang keren, gini, mantap, teman-teman banyak banget nih. Ini Pak, kita dengar nih ya, JNS Company melakukan kegiatan belajar tahsin bersama karyawan. Ya, sudah hampir 4 bulan yang lalu atas inisiasi dari Mangwet, yang namanya Agus itu. Oh ya, Suga. Nanti kita undang dia ke sini. siap. Cuman Mangwet diundang, saya diundang deh ya. Kayaknya banyak banget yang ngincar dia ya. Gimana Pak? Jadi keseharian kita kan memang selalu penat dengan pekerjaan. Kalau memang tidak diimbangi dengan hal-hal yang memang sifatnya rohaniah, ya tidak bagus juga sih. Jadi akhirnya saya kenal Mang Wet, terus kenal Pak Ustadz Iki, ya akhirnya Pak Heri coba inisiasi. Kita sebelum bekerja usahakan kita tuh punya jadwal seminggu 2 kali, hari Selasa sama Rabu, setiap jam 8 sampai setengah 10. Pak, kan kita masuk jam 8 kerja. Saya akan toleransi setiap Selasa dan Rabu untuk teman-teman belajar ngaji lagi dari alif-alifan yang Dena tahu lah ya, dari nol alif, bagaimana caranya mengucap huruf yang baik. Ya, termasuk saya tina uga ege ya uga kemarin mah ya, alhamdulillah tersebut lancar belum, tapi ya mudah-mudahan berproses lebih baik. Amin. Semoga dimudahkan. Ya. Saya juga Pak sama dia suka di itu Pak, dijepret. Malah dia jeung si Kang Dena mah kan sekarang satu grup ya. Di One Juice. Tapi dia lancar nggak Pak setornya Pak? Restoran ada yang suka bolos itu Pak. Yang bolosnya yang punya konveksi, Bapak punya konveksi. Kita kebetulan jadwalnya nggak bareng. Jadi pasti Cuma bolos. di grup ada kegiatan yang bareng. One day one juice. Yang one One Day One Juice. Insya Allah. Saya tidak pernah melihat orang lain yang paling tidak ya dari kita aja memang. Ya saya juga sekarang dari saya sendiri memang mengusahakan setiap subuh atau maghrib tuh harus baca selembar apa 2 lembar. Maaf guys, jenderalnya dia nih. Perjalanannya dari kurir apa dan lain-lainnya sampai sekarang posisinya jadi apa tadi? branch manager. Branch manager, tapi masih belajar guys. Iya. Sama ya, sama Pak Ega juga dari apa customer service dulu Pak Customer ya. service. Tadi diperagakan waktu jadi customer Oh service. gitu. Peragain tadi. Tapi saya ditanya resi bingung. Jadi saya waktu ngechat yang di IG itu kayaknya belum. Apa mau role play juga ke chat? Bisa nggak mau ngechat? Masya Allah. Oke nih, masih banyak pertanyaan menarik itu ya. Ada yang nanya nggak? Semuanya ini unik nih ya live kita hari ini karena nggak ada yang nanya, semua cuma bilang mantap, keren, sukses. Jaya selalu semua. Semua support semua ya. Support semua, maju terus. Alhamdulillah. Lihat, Mudah-mudahan maju hati-hati terus. banyak yang copas di komennya tuh. Guys, kreatif dikit guys. Ya udah kasih pertanyaan aja mungkin ya buat netizen. apa? Ya buat yang nonton. Gimana? Untuk dapat giveaway. Oh yang tadi ya. Yang giveaway mah tinggal Disuruh. follow aja. Oh iya tadi ya. Di story di sini nggak? Enggak. Hah? Di story-nya di sini nggak? Di story di mana? One day one juice. Yang story-nya. giveaway. Yang giveaway itu berarti nanti kan di. Nanti, nanti langsung ke JNN-nya aja. Oh iya. Untuk berapa orang? 100 banget. 100 orang? 100 dikurangi 90. Untuk 3 orang berarti ya. Ya, untuk 3 orang pemenang ya. Untuk 3 orang pemenang. Jadi buruan guys, follow terus screenshot kita nih. Sok langsung screenshot sekarang. Pokoknya buat giveaway-nya isinya hadiah. Kreseknya Oh, gede. kita keren. JNE gini, JNE. Gimana Jane? Oh gini. Oh gini. Oh, iya. Gimana gini? Pantesan Pak Eri kalau lagi main basket tangannya gini terus. Baru tahu. Oh gitu kan? Iya, Tahu saya. banyak fotonya saya. Nanti saya share sama Akang lah. Gimana itu? Lanjut nih Pak. Sebenarnya karena pertanyaannya berhubungan semua, akhirnya ini kejawab semua, udah kejawab semua. Alhamdulillah. Nilainya berapa kan? Jadi saya dapat apa? Diskon. Untuk
ini apa target utama dan harapan JNE Kota Sukabumi di tahun 2021? Pak Herian, Dari Pak masing-masing Herian. aja. Oh, dari masing-masing. Silakan, misalkan dari divisi Bapak atau Bapak. Jangan janjian ya Pak ya jawabannya. Bapak tolong Tadi ditutup udah kupingnya. ngobrol sih, ada pertanyaan ini. Bapak tolong ditutup kupingnya Pak biar nggak dengar. Yang pasti sih tetap bertumbuh lah ya. Ah. Tetap bertumbuh. Yang paling utama adalah keberadaan kita adalah bermanfaat lah ya, baik untuk lingkungan, masyarakat, wabil khusus ya di Kota Sukabumi. Ya. Manfaat itu kan banyak terkait dengan core bisnis kita, mungkin di jadwal distribusi, terus beberapa kegiatan sosial kita juga silahkan mungkin kalau mau dikolaborasikan itu kita bisa siap support. Ya nanti habis dari sini dikasih proposalnya ke sini buat acara ini. Jadi kalau misalkan kita ngirim giveaway ke pemenang dia JNE juga. Amin. Siap. Jadi Dari Sukabumi ke Sukabumi pakai JNE. Hey, Sukabumi ke Sukabumi pakai JNE, kamu bisa Pak? Bisa. Makanya follow IG-nya. Follow. Apalagi tagline kita Connecting Happiness, terus kita kemarin umurnya 30 tahun. Di situ ada moto bahagia bersama. Itu juga menggambarkan lah ya dengan keberadaan kita di salah satu misalnya di Sukabumi, cabang kita di Sukabumi, ya kita bagaimana caranya bermanfaat dari sisi bisnisnya, baik dari sisi bisnisnya ataupun sosialnya lah ya. Kalau Pak Hendra gimana Pak? Bapak, Adek. Ya, kalau harapan saya untuk JNE Sukabumi ya Pak, pasti tetap saya berharap bahwa JNE Sukabumi masih tetap bisa memberikan kebahagiaan untuk teman-teman para UMKM di Sukabumi khususnya. Dan yang saya harapkan adalah di tahun 2021 ini JNE Sukabumi khususnya bisa full support memberikan apa yang diinginkan oleh para UMKM. Para pelanggannya. Satu lagi lupa, Apa tuh? JNE sendiri kita nih kan lagi berduka nih, ya Indonesia kemarin, ya Indonesia ini sekarang lagi berduka nih. Ada beberapa bencana, mungkin termasuk juga di Sukabumi. Iya. Dari kemarin sampai nanti tanggal 30 free ongkir kalau orang kirim bantuan ke Sumedang, Sulawesi Barat, sama Kalimantan Barat. Ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Tuh guys, buat kalian yang misalkan mau kirim donasi lewat JNE gratis. Ya, free Kang. Jadi alhamdulillah kemarin launching kita sudah memberangkatkan hampir sekitar sekitar 50-an kursi ke luar daerah. Dan teman-teman kalau misalkan mau membantu itu silakan bisa datang ke JNE yang ada di Arif Rahman Hakim bisa, yang sebelah salah satu bank swasta, bank BUMN, dan bisa juga ke Jalan Taman Bahagia di Nyongklong. Itu silakan. Ya teman-teman bisa langsung ngedrop barangnya, bilang ini untuk bantuan sosial, baik itu mau ke Kalimantan Barat, mau ke Sulawesi ataupun mau ke Sumedang, itu silakan. Itu free. Jadi Kalau kita nggak kenakan charge. kita informasikan juga sedikit selama masa pandemi yang berhubungan program yang kantor pusat ya, ini saya informasi aja, kantor pusat untuk pandemi ini dengan berbagai kerjasama dengan mitra kita kurang lebih sudah mengirim hampir 100 ton. 100 ton. Itu gratis semua. Gratis semua. Masya Allah. Kaget saya. Oh kaget kamu mah. Kurang lebih ya kayak APD gitu-gitu. Jadi memang membantu untuk meringankan para relawan, membantu yang terdampak bencana. Ya, Insya Allah. yang tidak terjangkau ya, jadi terjangkau. Kan connecting happiness sesuai dengan judul menyambungkan kebahagiaan. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalkan nanti saluran bantuannya disalurkan ke kami akan langsung menyalurkannya ke kota tujuan atau ke daerah yang terdampak bencana. Dan nanti cabang kami yang ada di daerah terdampak bencana itu sudah berkolaborasi dengan beberapa baik itu instansi ataupun relawan-relawan. Jadi memang dibantu juga untuk distribusinya distribusikan ke yang memerlukan, betul-betul memerlukan. Jadi kita nggak langsung lepas kasih ke instansi, nggak sama sekali. Kita akan distribusikan langsung juga. Itu dibantu dengan itu relawan. Cakep. Keren banget ya.
Bagus. Oh, harus gitu ya? Iya. Coba sebutin nomor telepon. Jangan dulu dikituin. Kita susah napas. Karena baru seumur lu pakai facial, biasanya pakai facial care gitu. Jangan yang biasanya pakai sendok. Agak sendok. Ada kita baca dulu nih bentar. Ada komen kayak menarik. Dari Kang Muhammad Muas Rizaki, semoga mendapat syafaat kebaikan dari DNA di Yaumil Hisab. Untuk DNA mungkinnya maksudnya Masya Allah, amin, amin, Amin. Amin ya Allah. Karena ya itulah kita kan melakukan kebaikan juga konotasinya kan akhirat. Gitu. Ya, betul. Karena Tujuannya. hidup kita ini ujung-ujungnya kan nanti di akhirat, yang hidup yang si abadinya hidup itu, jadi ya. Jangan duniawi wae. Karena kerja cari duit tapi Ya itu tadi diimbangi. tidak apa diimbangi yang ya. Ya sama 3M itu tuh. Makan. Iya, hari kamu. Betul itu Pak. Jangan dibelain saya Pak. Daku. Dari Kang Rugi Manalip, nah gitu pakai face shield. Aduh kamu mah. Hai mau apa ya biasa basket. Maju terus JNE dari M Ridwan. Guys, ini mau di ituin lagi nggak nih? Iya dong, ayo gimana Ini rasanya enak nih? guys. Dari Coba apa? Coba Pak. sampai 18.000 terus tadi saya Ini rasa apa Kang? itu Itu ada ada mango ya mango, Pak. Pak. Oh, pantesan seger banget ya. Segar. Kalau yang saya ini ada keju-kejunya nih. Coklat nih, coklat mantep nih. Nih rasanya aneh saya. Dan sampai itu Den, Telepon. telepon guys. Telepon. Enak nggak? Telepon teh. Kue telepon yang Oh, kue telepon yang bulat tuh. temannya Putu. Enak nggak? Saya kirain teh apa? Dan juga Operator diem aja. Coba. dari diem aja. satu ini pernah buat serial dari permen dulu yang White Rabbit itu yang bisa dimakan sama bungkusnya itu mereka bikin jadi minuman itu ada itu White Oh, Rabbit. yang kita makan sama plastik apa sih? Plastik iya wrappingnya itu yang kayak Gimana apa itu gitu. Kang Chandra? Ini outlet. Outletnya ada di Dago satu, yang satu lagi di Cisaat, yang satu lagi di Bayangkara. kayak Kaswari ya. Oh, Di situ. Bayangkara ada tulisannya. Atau di IG-nya bisa pesan online juga. Pesan online di candu.id dan bisa juga buat kalian kaum berbahan bisa langsung ke GrabFood kalau enggak ke GoFood. Ya. Bisa. Kalau berbahan. Kaum berbahan. Yang males keluar ya. Opik kayaknya harus ikut basket. Aduh, seru banget malam ini dan alhamdulillah banyak sekali informasi yang kita dapatkan gitu kan. Ya. Terutama untuk teman-teman UKM nih kan banyak loh ternyata program dari si JNE yang bisa membantu si UKM tersebut gitu kan. Jadi jangan lupa guys teman-teman Ya. UKM untuk follow si IG-nya. Jadi kalian nggak ketinggalan si informasi-informasinya. Bisa di follow di jne.sukabumi. jne.sukabumi. Yang Ya, di situ pantau aja aktivitas-aktivitas JNE, kegiatannya itu pasti update di situ karena kenapa saya memfollow mereka. Woi. Luar Tahu biasa. kenapa di regional di domestik Sukabumi bisa saling kirim itu saya tahu. Kayaknya kamu mah nyari-nyari info siapa yang jawab dulu Mas? Enggak. Itu mah penasaran. Bro, gua detik. Ya. Biasanya kan ya maaf ya perusahaan lain kalau nggak untuk itu kan lama gitu kan saking berapa konsumen ini emang bener-bener fast respon loh ya jadi SMA gede ya mas apa langsung balas kaget Aduh, Masya Allah. mantap berarti mencari jalan So guys, jangan lupa nih, candu seger guys nih. Tea, ini yang tea aku makan yang tin pakai keju. ini Pak pertanyaan nyeleneh nih pernah nggak sih di JNS sendiri ada pengiriman yang aneh banget yang unik Paling aneh Pak. paling aneh Pengiriman yang aneh ya. Isinya aneh gitu. isinya aneh gitu Pak Menurut pengalaman saya ya, 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 Pak. Ya, Pak. baik jadi kurir atau apa gitu ya. Ah. Isi ya. Isi. Sejauh ini mungkin kayak jimat. isi Pak gitu Ya. Iya, iya sih. Itu bisa keluar negeri loh. Oh gitu? Di marketplace rame yang Itu jual di marketplace ada. Oh. Saya bingung yang jual jimat di marketplace, tapi dia ngejual, tapi itu bengar-bengar. Jadi kayak air jampe benernya. Oh, iya, iya. Kayak gini-gini gitu. Padahal kalau orang ngirim secara kita sebagai jasa distribusi punya regulasi, punya SOP ngirim cairan begini harus bagaimana kemasannya. Tapi ya air jimatnya nggak tahu nih teh begitu pas dibuka gitu jual ayat tulisan jang jawokan. Gitu, Tapi begitu misalnya pada saat kemasannya kurang tepat,
terus terjadi case, ya misalnya pecah atau apa, ya si pengirim ngomongnya jimat. Jadi air ini sangat karomah, saya menanggung nanti itu. Jadi kan sulit untuk diganti dengan, dan kita mau lakukan penggantian gitu ya, susah. Bisa dinilai. Itu salah satu, termasuk ya kayak apanya, ya mah Kris itu. bukan dupa apa itu? Apanya? Kalau yang gitu-gitu. Oh, ada. Gitu juga ya bisa. Daun kayak gitu. Karena memang karena kalau SOP kita berbicara, setiap kiriman tuh kita berhak, namun bukan kewajiban untuk membuka memang. Berhak, tapi bukan kewajiban. Berhak untuk menanya. Kan Dani misalnya kirim, ya kita berhak untuk nanya isinya apa. Kalau memang ya kita berharap kan jujur ya. Pada saat si pengirim jujur, penanganan kita juga tepat gitu ya. Ya kan, misalnya, ini apa? Oh ini mah apa? Tip, cina. Ternyata dalam nanti bolu, tapi rusak. Kan orang mah refleks, biar cepet itunya Ya, apa? saya pengen nanya kalau ngirim orang bisa nggak Pak? Kan orang pakai pesawat. Oke, nggak bisa Bek, nggak bisa dipaket lu mah. Lu kan minta paket ke seberang. Ke Libanon ini. Orang mana? Nggak bisa. Ini orang Libanon pas ini. Nggak jadi nggak bisa. Amerika. Ini masih ada yang komen nih katanya, mang hoyong testerna atuh, dia amang ka dia. Kenapa tester dikirim maksudnya? Bawa besok minumannya basket pagi, atuh keburu habis man. Terus ini cai kahuripan, masya Allah. Eta yang tadi dikirim. Dapat kamu ya dapat lagi nih. Aduh guys, nggak kerasa udah sejam kita ngobrol dan seru banget. Saya telat lagi jadi kurang seru ini. Ampun. Lagian suruh siapa? Tapi worth it saya nunggu ini candu. Oh canda iya sih. Banget ini. Kalau kamu nggak datang bawa ini, dahaga tidak akan hilang seperti ini. Gimana rasanya kokon itu? Coba Pak, rasain lagi Pak, gimana? Stop. Itu nggak bisa diungkapkan. Oh biasanya nggak gitu, Bapak Yang coba biasa. lagi, coba minum lagi. Oh, gimana ya? Minum dulu, coba minum dulu. Coba. Tadi salah wae gitu. Serius nih mah, kamu gitu saya Ketawa ya tadi ya. Asli tadi mah nggak Iya, refleks ya. gini. Cuma si daku atuh. Oh. Si daku dulu. Yo guys, hari ini kita dapat kiriman dari Candu, minuman yang, segar banget guys. Gua udah coba tadi satu rasa. Nah sekarang kita lihat ekspresi Mr. Dena dengan minum Candu. Coba Den, cobain Den. Kenapa? Kenapa? Gini. Kunaon? Oke deh, pertanyaannya juga habis dan besok juga kita mau basket. Siap. Kita mau istirahat gitu mau basket. Mau basket. Pertanyaannya sudah habis dan alhamdulillah sudah kejawab semua. Terlebih soal UKM yang sebetulnya emang karena dari beberapa ronde kemarin kita sering undang teman-teman penggiat UKM juga Pak, gitu kan. Jadi memang Selalu berhubungan sama jadi UKM. sesinya berhubungan semua gitu kan, dari cara mereka struggle lah selama pandemi dan lain-lain, dan sekarang nyambung dengan JNE dengan program-programnya membantu UKM gitu kan. Pas Jadi, ronde 10 ini ya. ini ronde terakhir ya Pak. Ronde terakhir ini, Ronde Pak. terakhir. Ronde Jadi terakhir. kalau yang akan datang Babak. nggak pakai ronde lagi. Babak. Tapi ini tiga ratu. Ganti. Tolong ini produser ganti. Jangan bapak, aduh please deh. Konotasinya ya ada. Oke guys, kayaknya kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak buat Pak Heri sama Siap. Pak Hendra. Terima kasih. Sama Ade Hendra yang sudah. Untuk Bapak Heri dan Pak Hendra juga. Ade. Oh, Ade ya. Ade. Untuk hadir di sini dan juga kinerjanya. Kinerja insya DJNE-nya. Allah. Ya, semoga apa yang kebaikan yang dilakukan menjadi sisi pahala Amin. menjadi pahala di Amin. sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan Amin. Untuk semua. Ya. untuk semuanya. Kok jadi sedih gini ya terakhir guys? Kita juga mengucapkan terima kasih ya untuk The Candy Show. Gimana nih? Candy Show gitu ya. Dan sekarang udah ada lengkap, nanti penutupannya lengkap nih. Tadi nggak lengkap ya, nggak ada. Jangan lupa karena sering nonton. Sering nonton hari Jumat, insya Allah kita juga selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan. Kok memperbaiki kekurangan sih? Ya harus diperbaiki kurang mah. Ditambah. Memperbaiki ya kita. Memperbaiki suatu hal Yang yang pasti perlu diperbaiki. di apa?
The Candid Soul itu di follow apa? Di follow, Oh, di iya. like and subscribe. Di like. Manfaatnya, ambil informasinya. Kalau misalkan bukan juga buat kalian, screenshot, kirim ke Ya, JNE, buat giveaway ya. follow juga JNE.Sukabumi dan JNE.id. Ada giveaway berupa hadiah yang keren. Udah, kasih gitu. Kamu. Baiklah teman-teman semuanya guys, jangan lupa ya keep health and 3M ya. 3M. Dan jangan lupa follow JNE juga lagi. Pokoknya keep health, pakai masker, terus Cuci cuci tangan. tangan dan menjaga jarak. Ikuti aja protokol kesehatan buat keselamatan kita semua. Ya. Gitu mungkin sekian Pak Heri. Terima Ya, kasih banyak betul Pak banget, Heri. Bang. Kang Dani. Ada quotes terakhir mungkin? Ada quotes. Quotes-nya sharing dulu, saling Saling kemudian. Sharing dulu, sharing kemudian. Terima kasih kawan-kawan, kita dengan Bang. Yuk, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bapak, Hatur nuhun. Siap.